Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Zainuddin Azami dengan NIM 1910205004, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Kelas A, Mata Kuliah Supervisi Pekerjaan Sosial. Pada kali ini saya akan membahas tentang tugas UAS yang ada 3 pertanyaan, yakni yang pertama adalah konteks supervisi dalam pekerjaan sosial, kedua adalah kembali merefresh ingatan kita tentang pekerjaan kelompok kita, dan juga yang terakhir adalah tentang contoh supervisi dalam pekerjaan sosial. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah konteks supervisi dalam pekerjaan sosial. Nah, pekerja sosial sendiri merupakan sebuah profesi yang memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah antar hubungan manusia dalam berbagai lingkup dan aspek. Dalam menjalankan tugasnya, pekerja sosial juga didasari oleh nilai, etika, dan keterampilan. Pekerja sosial yang banyak berhubungan langsung dengan masyarakat tentu harus memiliki kapabilitas yang baik, sehingga dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Kapabilitas tersebut bukan hadir begitu saja, namun hasil ini adalah hasil dari pembelajaran dan juga digali dari proses pengalaman. Pekerja sosial tak jarang mengalami kesulitan dan tekanan moral, serta membutuhkan bantuan berupa pengetahuan, keterampilan, soft skill maupun hard skill, dan hal-hal lain yang menunjang performanya dalam menjalankan tugas. Pemberian supervisi dalam pekerjaan sosial menjadi suatu cara untuk meningkatkan kapabilitas pekerja sosial yang di dalamnya terdapat bentuk-bentuk supervisi seperti administratif, edukasi, suportif, dan lain-lainnya. Dengan bentuk supervisi yang dipilih dengan bijak dan diimplementasikan dengan baik, maka akan memberikan dampak bagi peningkatan kapabilitas pekerja sosial. Maknanya adalah pekerja sosial adalah sebuah profesi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan skill khusus agar bisa menjangkau masyarakat, baik masyarakat yang sifatnya kelompok maupun masyarakat yang sifatnya individualis. Oleh karena itu, sebelum terjun ke masyarakat, seorang pekerja sosial wajib dan juga harus memiliki kapabilitas dan kemampuan tersebut agar seorang peksos tidak kaget ketika nanti keadaan di lapangan dan juga kemampuannya berbeda. Lalu yang kedua adalah tentang materi yang saya jelaskan dalam tugas kelompok. Yang seingat saya adalah supervisi adalah pemberian pendampingan kepada pekerja sosial baru yang belum memiliki pengalaman bekerja agar dapat beradaptasi dan bekerja dengan baik dalam menjalankan tanggung jawabnya. Orang yang mengawasi disebut supervisor, sedangkan orang yang diawasi disebut supervise. Ada 3 tugas atau fungsi dari seorang supervisor. Yang pertama adalah fungsi administratif, fungsi edukatif, dan juga fungsi support. Dan ketiga fungsi ini sebisa mungkin ada dalam diri seorang supervisor pekerja sosial. Nah, keuntungannya adalah pertama, pengalaman belajar dan mengajar. Kedua, berbagi pengalaman. Ketiga, ekonomi administrasi, waktu dan usaha. Dan yang terakhir adalah memberi dukungan emosional kepada supervisor. Sedangkan kekurangan dari ini adalah memaksa untuk mengemukakan pendapat sendiri, juga sulit memasukkan pendatang baru, persaingan teman sebaya, dan juga kondisi psikis antar anggota supervisi. Jadi penggunaan ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, supervisor harus mengetahui antara sifat-sifat dari anggotanya, agar misalkan ketika supervisor memberi contoh kepada anggota A, anggota B tidak merasa iri, dan seterusnya. Dan selanjutnya kami juga menjelaskan tentang penelitian supervisi kelompok. Yang pertama adalah subjek, kedua efisien, terutama efisien waktu, yang ketiga adalah kebebasan, yakni kebebasan berkomunikasi dan mengkomunikasikan ketidakpuasan dan ide-idenya. Keempat adalah tujuan, yang kelima adalah variabel, yang mana ini menentukan variabel supervisi kelompok yang efektif. Dan yang terakhir adalah dukungan, mendukung
antar satu sama lain. Dan prosesnya adalah ada 5 tahap dalam kelompok kami, yakni pengaturan grup, kedua tujuan, konten dan metode, kepemimpinan dan perencanaan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab supervisor dalam konferensi kelompok. Mungkin itu saja dari yang saya ketahui dari presentasi kelompok lalu. Selanjutnya adalah contoh supervisi dalam pekerjaan sosial. Yang saya ketahui contohnya adalah seperti misalkan seorang PKH baru, seorang rekrutmen baru, yakni anggota PKH baru yang baru direkrutmen itu harus diberi pendampingan atau diberi supervisi, sehingga kedepannya ketika ia berhadapan dengan masyarakat ia tidak menjadi kaget. Seperti contohnya adalah ketika ada seorang pendamping PKH baru, ia baru direkrut, ketika misalkan pengalaman keilmuannya berbeda dengan pengalaman di lapangan, itu harus adanya supervisi agar ketika ia terjun ke lapangan, ia bisa mengerti tentang keadaan di lapangan, bisa mengerti tentang seluk-beluk kekurangan maupun kelebihan di lapangan yang ia tuju, dan juga ia bisa menguasai medan. Oleh karena itu, peran dari seorang supervisor sendiri, terutama supervisor dalam PKH, yakni seorang PK yang sebelumnya sudah mahir ataupun bisa dikatakan sebagai senior, itu sangat perlu untuk membantu adaptasi dari seorang PK yang baru ini, agar berkesinambungan, proses regenerasi, dan juga tujuan dapat dicapai dengan berhasil dan juga tidak meninggalkan kesan buruk dalam masyarakat. Mungkin contoh yang lain adalah seperti anggota baru dalam dinas sosial, karena biasanya anggota baru tidak mengerti job desk maupun tupoksi yang ia miliki. Seorang senior ataupun supervisor itu wajib memberitahunya agar tugas-tugasnya, agar mungkin yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan dalam dinas dan juga hal-hal lainnya dapat diketahui. Mungkin sekian dari dan juga karena saya juga adalah seorang ikut program Pejuang Muda, maka saya akan sedikit cerita tentang pengalaman saya menjadi seorang supervisor dalam Pejuang Muda. Waktu itu saya ditempatkan di Kota Kudus, dan juga waktu itu kami mendapat program PIS Project yang kami lakukan adalah pengoptimalisasian program sembara, yakni sistem monitoring sembako rakyat. Kami selaku perwakilan dari dinas sosial melakukan seperti sebuah kampanye, seperti sebuah iklan kepada masyarakat agar mengerti tata cara menggunakan sembara, yakni sebuah aplikasi yang itu khusus diperuntukkan bagi yang memperoleh PPNT, memperoleh bantuan sosial dan lain-lainnya. Aplikasi tersebut ada dalam HP. Oleh karena itu, kami seperti mengajari kepada ibu-ibu PKH, ibu-ibu yang mendapat bantuan tadi, agar mengerti cara dalam penggunaan aplikasi sembara ini. Aplikasi ini ada di Play Store dan khusus untuk orang-orang yang mendapat bantuan tadi. Sepengalaman saya, ini merupakan sebuah hal yang sulit. Mengapa? Karena kondisi antar masyarakat, misalkan antar daerah, itu sangat berbeda. Oleh karena itu, keterampilan kita dan juga kemampuan kita dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan materi itu sangat dibutuhkan, dan juga dibutuhkan sangat kesabaran, karena di dalam masyarakat banyak sekali sifat-sifat yang berbeda. Orang satu dan juga orang yang lain pasti memiliki sifat yang berbeda. Oleh karena itu, kita juga harus sabar, kita juga harus telaten, dan juga kita harus sifatnya mendidik, bukan menggurui. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kurangnya saya mohon maaf, dan juga atas segala kehilafan saya dalam perkataan maupun perbuatan dalam tugas ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.